Episode 22. Cindy mengerjai Guntur. Masih di cerita novel romantis, Wanita Cinta Satu Malam. Jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan cara like, komen, bagikan, serta subscribe. Agar channel kami terus berkembang dan bisa menghibur. Terima kasih. Aku sudah akan keluar dari kamar ini. Mungkin aku akan mencari kamar lain. Tidak mau jika harus satu kamar dengan dirinya. Rasanya kesal ketika aku yang harus tidur dengan pria itu. Aku berkeliling membuka pintu yang memang ada di tempat ini. Semuanya sudah penuh dan ada beberapa pintu yang memang sulit untuk dibuka. Sepertinya memang Guntur sudah merencanakan semuanya dengan baik. Kamu menyebalkan. Aku memejamkan mataku dengan kesal menahan emosi yang memang sulit untuk terbendung. Aku kesal dengan dirinya yang memang tidak pernah peduli padaku. Kenapa? Sudah menyerah? Tanya Guntur yang kini malah tersenyum bahagia dengan meledekku. Sial. Dia memang sengaja menutup semua ruang agar aku tidak bisa menemukan kamar kosong. Kamu sengaja mengunci semua pintu yang ada di rumah ini kecuali ruangan kerja kamu saja, tanyaku pada Guntur dengan pandangan sengit. Guntur hanya tersenyum sekilas padaku. Dia memang pria yang menyebalkan dan aku bingung harus mengatakan apalagi sekarang ini. Semuanya memang membuat aku merasa kesal. Aku sengaja melakukan itu semuanya agar kamu hanya tidur denganku, ucap Guntur dengan tersenyum menyebalkan. Sial. Pria itu memang menyebalkan. Kamu curang. Aku sudah tahu semuanya. Kamu tidak punya pilihan lain sayang. Guntur tersenyum membuat aku tidak tahan dengan semuanya. Bahkan aku sendiri tidak tahu harus melakukan apa lagi. Dengan terpaksa aku hanya tidur dengan dirinya. Aku berjalan tidak jauh dari tempatnya. Ponselku berdering tiba-tiba dan melihat siapa orang yang mengirimkan pesan itu padaku. Aku bahkan tidak mau harus melakukan ini dengan baik. Aku ke teman belakang. Aku hanya bisa berpamitan pada Guntur karena tidak ingin berdebat lagi dengan orang tersebut. Memang ini adalah hal yang baik untuk dirinya dengan baik. Aku berjalan ke taman belakang. Sebenarnya ada hal yang harus aku lakukan dengan baik. Melihat ke arah ponselku dan mengangkat telepon ini dengan baik. Halo Renata, ucapku pada Renata. Aku yakin kalau ada hal yang ingin dia katakan padaku dengan baik. Aku sudah menemukan orang itu Cindy. Siapa orang itu Renata? Aku sudah tidak sabar dengan orang yang dikatakan oleh Renata. Siapa orang yang sudah berani mengancamku itu? Dia adalah Vita, ibunya Sony. Sial, aku sudah menduganya kalau wanita itu sudah mengancamku. Padahal dia tidak datang ke acara pernikahanku. Sepertinya memang dia tahu dari anaknya Sony. Baiklah, terima kasih banyak Renata. Aku sudah mengatakan itu semuanya dengan baik. Memang ini sudah dia lakukan dengan baik. Semuanya sudah bisa dia lakukan dengan baik. Aku tutup ya. Iya. Aku mematikan sambungan teleponku. Sebenarnya aku merasa was-was karena takut dengan Guntur yang bisa saja mendengar apa yang aku katakan sekarang. Aku berjalan mengendap-endap masuk ke sini. Soal aku yang akan tidur dengan Guntur nanti saja aku pikirkan. Sepertinya aku harus melakukannya dengan baik. Sampai di meja makan, tidak ada makanan apapun di tempat ini. Bahkan aku juga tidak tahu harus melakukan apapun juga. Sebenarnya aku bingung harus melakukan semuanya dengan baik. Mungkin aku akan memasak dan membuat makanan yang enak untuk dirinya. Semuanya sudah dia pikirkan dengan baik. Membuka lemari pendingin ini dan mengambil barang-barang yang ada di tempat ini. Aku tersenyum dengan manis melihat semuanya dengan baik. Aku mengambil telur dan sosis, tak lupa daun bawang juga yang ada di tempat ini. Rasanya begitu bahagia ketika aku sudah bisa melakukannya dengan baik. Kamu masak apa sayang? Tanya Guntur yang tiba-tiba datang. Bukan urusan kamu. Aku memalingkan wajahku dari Guntur. Entah apa yang dia inginkan sekarang. Guntur malah tidak tahu harus melakukan itu dengan baik. Semuanya tidak mudah dia lupakan. Masih saja ketus padaku. Dia sudah mengatakan semuanya dengan baik. Memang tidak tahu memikirkan apa yang dia lakukan dengan baik. Terserah. Sudah sana, jangan ganggu aku lagi. Aku memejamkan mataku dengan kesal. Bahkan aku juga tidak tahu harus melakukan apapun juga. Semuanya sulit untuk aku bayangkan dengan baik. Guntur malah semakin menatapku dengan pandangan jahilnya. Entah apa yang dia inginkan.
Mungkin pria itu ingin aku yang memeluknya dari belakang sembari memberikan sensasi hangat. Baiklah, aku tidak akan mengganggu kamu. Aku tunggu kamu di meja makan. Aku sudah mengatakan semuanya dengan baik. Mungkin ini adalah hal yang membanggakan untuk diriku. Semuanya sudah tidak bisa aku bayangkan dengan baik. Hei, siapa yang akan membuatkan makan untuk kamu? Tanyaku kesal. Memangnya siapa yang akan memasak untuk Guntur? Aku lebih baik memasak untuk diriku sendiri. Kamu adalah istriku dan kamu harus tahu tugas seorang istri itu seperti apa, ucap Guntur yang kini menantangku. Aku hanya bisa menghela nafas panjang aja. Entah apa yang dia inginkan padaku. Aku hanya memejamkan mataku dengan sekilas. Sungguh aku tidak peduli dengannya yang memang tidak pernah peduli padaku. Jangan lupakan kalau aku terpaksa menikah dengan kamu. Aku tidak peduli kamu menikah terpaksa atau tidak denganku. Yang jelas sekarang kamu sudah menjadi istriku dan jangan lupakan kewajiban kamu itu. Sial, Guntur tidak mau kalah denganku. Dia terus saja menantang diriku. Entah apa yang dia mau sekarang ini, bahkan aku tidak peduli dengannya. Aku memejamkan mataku dengan sekilas. Guntur benar-benar orang yang menyebalkan. Semuanya bisa dia lakukan dengan baik, tapi tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama dengan dirinya. Aku benci padamu. Ketusku pada Guntur yang tidak jauh dari tempatku berada. Iya sayang, aku cinta padamu, cepat masak, aku tunggu. Guntur pergi dengan begitu saja. Aku bilang benci tapi dia bilang cinta. Benar-benar pria aneh. Aku tidak mau bertemu dengan orang seperti dirinya lagi. Cukup aku yang tahu semuanya dan dengan terpaksa aku harus membuatkan makan untuk dirinya juga. Entah kenapa aku tiba-tiba punya ide. Mungkin aku akan membuat makan yang sedikit agak pedas. Biar tahu rasa tuh si Guntur, aku masih punya dendam dengan dirinya. Aku tersenyum dengan Devil sambil masukkan bubuk cabai pada makan yang sedang aku buat. Semoga saja abis ini dia kapok dan tidak menyuruh aku untuk masak lagi. Aku menaruhnya dalam piring. Sudah tidak sabar ingin Guntur mencicipinya. Dari aromanya saja sudah menyengat kalau itu adalah bumbu cabai. Aku hanya ingin melihat reaksi dirinya nanti. Berjalan menuju ke tempat meja makan, tersenyum dengan Devil pada Guntur. Aku sudah membuat masakan spesial untuk kamu. Aku menaruhnya di meja dan terlihat Guntur sangat antusias sekali. Aku tersenyum dengan hangat, sudah tidak sabar membuat Guntur akan mencicipinya. Wah, sepertinya enak sekali. Aku akan mencobanya. Guntur tersenyum dengan bahagia ketika dia yang akan melakukan hal baik untuk dirinya. Bahkan dia tidak menyangka sama sekali jika pada akhirnya akan berubah menjadi manis. Ayo dong kamu mencobanya. Aku mengambilkan nasi pada piringnya dan menunggu dia yang akan memakan capcay buatanku. Tidak sabar menunggu reaksi dirinya yang akan merasakan kepedesan. Rasakan, makanya jangan macam-macam denganku Guntur. Apa ini tidak terlalu kepedesan? Tanya Guntur padaku ketika yang memberikan 2 sendok capcay itu pada piringnya. Tentu tidak sayang, coba kamu mencicipinya, ucapku pada Guntur diangguki oleh dirinya. Minum. Aku tersenyum melihat Guntur yang kini merasa kepedesan. Rasain tuh orang, makanya jangan berbuat macam-macam padaku. Sungguh aku tidak bisa membayangkan muka Guntur sekarang. Bersambung.